Negara itu ibarat manusia. Manusia punya alat pernapasan dan alat pencernaan. Begitu pula negara punya alat untuk pernapasan, yaitu hutan sebagai paru-paru dunia. Dan juga untuk pencernaan, untuk memasukkan energi. Jadi dia perlu energi. Negara perlu energi. Jadi kalau ingin hidup suatu negara dengan baik, maka paru-parunya harus bersih dan energinya harus bersih. Hutannya harus terjaga dan energinya harus yang ramah lingkungan, juga energi bersih. Bila itu tidak terjadi, maka akan mengganggu stabilitas metabolisme suatu manusia atau suatu negara. Contohnya perubahan iklim, banyak bencana, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa bumi atau negara itu sedang sakit. Bila yang terganggu saluran napas dan saluran pencernaan itu adalah emergency case. Jadi ini adalah urgent. Segera tanami hutan dengan tanaman hutan yang menghasilkan energi bersih. Pohon itu ialah pohon nyamplung. Dia bisa menyerap karbon, membersihkan udara dengan dekarbonisasi dan menghasilkan bioenergi. Atau biasa disebut dekarbonisasi dan transisi energi. Yang urgent bagi dunia saat ini adalah perubahan iklim. Sudah dirasakan penduduk dunia bahwa suhu bumi semakin panas, bencana alam semakin banyak, baik bencana air, tanah, udara. Bahkan api yang banyak menyebabkan kebakaran. Perubahan iklim inilah yang dipandang paling urgent ditangani secara holistik. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya emisi karbon. Emisi karbon harus diturunkan dan produksi emisi karbon dihentikan. Menurunkan emisi karbon dengan dekarbonisasi, yaitu tanamlah tanaman hutan namanya nyamplung, yaitu tanaman hutan yang dapat menyerap emisi karbon dan penghasil bioenergi seperti biosolar, bioaftur, bio-LPG, dan lainnya. Ini bisa menghentikan produksi emisi karbon, yaitu dengan transisi energi, tinggalkan energi fosil, ganti dengan energi non-fosil yaitu bioenergi dari minyak nyamplung tersebut. One action solve many problems, dengan menanam nyamplung, menyelesaikan banyak persoalan. Pohon ini mempunyai nilai ekonomi besar, antara lain, 1. Serapan karbonnya bila disertifikasi, dapat diperdagangkan di bursa karbon, harga bursa karbon Indonesia sekitar 58.000 per ton emisi karbon. Apabila 12 juta hektar lahan kritis di Indonesia seluruhnya ditanami pohon nyamplung, maka akan menyerap karbon banyak sekali dan bisa diperdagangkan di bursa karbon. Belum lagi minyak nyamplung yang dihasilkan dari pohon nyamplung yang ditanam di 12 juta hektar lahan kritis tersebut bisa menjadikan Indonesia mandiri energi, dan energinya adalah energi non-fosil atau energi bersih. Itulah yang disebut solusi perubahan iklim berbasis alam atau natural based solution for climate change, perlindungan bumi dan kemanusiaan. Dan bisa meningkatkan nilai rupiah karena mempunyai nilai ekonomi besar dari perdagangan karbon. Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia. Oleh karena itu bisa mengekspor karbon sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu kami telah menyiapkan pembibitan pohon nyamplung di area yang luas ya. Tahap pertama yaitu 10.000 bibit akan kita tanam di lahan sekitar 20 hektar. Dari bibit yang 10.000 itu kita tanam, 2 tahun kemudian berbuah dan buahnya bisa kita bibit lagi. Satu bibit nyamplung yang saat ini ditanam 2 tahun kemudian menghasilkan minimal 1.000 pohon nyamplung atau bibit pohon nyamplung. Dan itu bisa ditanam di lahan seluas 2 hektar, sekitar 1.000 pohon. Ini hitungannya silahkan dibaca sendiri. Sampai target 2032 atau 2033 kita sudah produksi minyak nyamplung sebagai bioenergi. Dan lahan kritis yang 12 juta hektar di seluruh Indonesia itu sudah tertanami semua dengan pohon nyamplung. Pohon nyamplung yang kita sudah tanam itu kita sertifikasi di lahan yang 12,5 juta hektar tadi, di lahan kritis. Lalu kita tawarkan serapan karbonnya untuk menyerap karbon
perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang menghasilkan emisi karbon. Mereka harus membuat serapan karbon. Daripada mereka membuat serapan karbon, kita yang membuatkan dan kita akan dibayar oleh mereka. Itulah namanya climate justice. Yang menghasilkan emisi karbon membayar yang membuat serapan karbon. Itulah iklim yang berkeadilan. Di sini kita lihat bahwa Indonesia mempunyai potensi serapan karbon natural based solution yang sangat besar, yaitu dengan tanaman-tanaman dan lahan-lahan yang menyimpan karbon banyak. Ini bisa disertifikasikan lalu dijual di bursa karbon secara internasional. Ada 170 lebih potensi yang dapat disertifikasikan dan dapat dijual di bursa karbon untuk menghasilkan nilai ekonomi yang besar bagi Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak terlewatkan sehingga momentum ini bisa menjadikan Indonesia gemah ripah Jinawi dengan energi bersih dan lingkungan yang bersih tanpa polusi. Ayo segera tanam nyamplung, sedekah oksigen bersama, sejahtera bersama.